karena Allah, itu satu. Kenapa? Karena ibadah haji ini perjalanan spiritual yang luar biasa. Saya termasuk berpegang sama apa yang disampaikan Nabi dan para ulama, tidak dianjurkan haji kedua, enggak sebetulnya. Haji pertama aja, enggak dianjurkan haji kedua. Nabi itu cuma haji pertama dan terakhir. Kalau umroh silakan, Nabi umroh 4 kali. Nabi sepanjang hidupnya umroh berapa kali? 4 kali. Ya. Haji itu cukup sekali, jadi nggak usah berangan-angan haji kedua, Pak. Ya, kalau memang ada, kenapa kasihan yang anti 35 tahun? Ya, karena memang nggak ini juga, nggak ada panduannya haji kedua ketiga, kecuali petugas. Ya, beda kalau petugas, karena memang harus membimbing. Tapi sejatinya cukup sekali, dan inilah tolong Pak Muhairansyah sama istri, resapi betul, jangan banyak mengeluh, nikmati aja jalan. Dulu mohon maaf, sekarang enak naik pesawat. Kami waktu saya ketua kloter ya, itu rombongan 10 bus dari Bandar Lampung kemana? Asrama haji. 10 bus, 9 sebetulnya, 1 itu cadangan kalau ada yang mogok. Apa yang terjadi? Waduh, udahlah, saya pegang ketua kloter, koordinasi terus sama bus, sama karung-karungnya. Ini kemana nih? Tan, berhenti dulu, ini ada yang lansia mau ke toilet, ada 10. Nah, yang biasa itu. Beser, nah, namanya orang lansia, gimana kan? Ya udah tunggu sini. Dikawal sama patwal tuh. Dulu ya, alhamdulillah ada kebijakan, langsung dari bandara langsung ke bandara. Pak Muhairansyah nggak ngalamin, saya stres itu ketua kloter. Khawatir pas ada yang ketinggalan, repot tuh, coba 2 orang aja pingsan di kamar mandi, kok nggak jadi itu berangkat kata kloter. Iya, jadi alhamdulillah ya mudah. Maka nikmati semua detik jengkal perjalanan itu, banyak zikir, terutama mohon maaf ketika turun di tanah suci ya, di Madinah, berdoa di situ. Berdoanya apa? Ya doa kebaikan. Nanti pasti Madinah Masjid Nabawi begitu. Melihat sampai di Raudhah juga begitu. Meskipun Raudhah sekarang sudah pakai aplikasi nusuk namanya. Nanti koordinasi sama KBH-nya, nggak sembarangan. Kalau dulu bisa nerobos, sekarang pakai aplikasi, nggak ada barcode-nya, di-scan nggak ada, nggak bisa masuk. Nah sekarang itu udah bukan mempermudah sebetulnya, mempersulit, ya nggak bisa, barcode-nya nggak bisa masuk sekarang. Iya. Nikmati aja, nggak usah banyak. Termasuk makanan kurang garam, kasinan, ya apalagi kepedesan atau apa, udah nikmati aja. Bismillah. Kalau nggak enak beli, gitu aja. Pokoknya nggak usah makan mainin. Kadang-kadang kita ini kelupaan, kita lagi haji apapun terima, nikmati aja. Justru momen pertama ini yang mahal, supaya terkesan. Gak usah banyak berdebat. Nah, gitu aja udah, gak usah wala jadala fil haji, itu maksud jangan berdebat, udah bismillah. Ikuti aja, kalau ada pemandunya dari KBH silakan ikuti aja. Yang paling spesial bagi saya itu 2. Di Madinah itu ketemu makam Nabi. Waduh, nangis kita. Seumur-umur di dulu pengen betul-betul ketemu di situ, subhanallah. Doain, salam karena cukup salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar wa Umar, kan di 3 situ. Ya, enggak usah usah sampai pakai kerudung, enggak usah. Cukup doa, salam aja ke Nabi. Ya, dia tahu yang salam siapa. Cukup doa saja dan salam. Ya, doakan bahwa kita termasuk di Raudhah. Itu Raudhah itu kata Nabi apa? Baina mimbar wa baiti raudhun min riyadil jannah. Jadi antara rumahku dan tempat mimbar Nabi itu kan bagian dari taman surga. Barang siapa yang selesai sama juga sholat di surga. Ya sebisanya. Ya jangan sampai gara-gara ngoyo Raudhah pingsan, nah, repot juga. Ya artinya jangan terlalu ngoyo, tapi berusaha sebisanya. Ya kalau memang bisa sholat 5 waktu paling bagus. Ya karena biasa 8 hari tuh aturannya. Ya tergantung ketua kloter, pinter-pinter dia ngitungnya. Biasanya ada yang kurang. Pokoknya 40 sholat waktu, silakan di masjid, diupayakan sebisanya, jangan di kamar. Berjamaah terus. Ya. Nah kecuali kalau perempuan ada halangannya, datang bulan ya terus nggak bisa kalau datang bulan ya.
Makanya saran saya bagi yang ibu-ibu itu makan minum obat itu, obat penahan untuk tidak head itu boleh, secara fatwa MUI boleh. Ya untuk haji aja karena repot Pak. Udah 40 hari sekali seumur saya hidup segitu, datang bulan 2 minggu habis. Nggak bisa harbain, nggak bisa habis itu dengan gara-gara 2 minggu itu nggak kemana-mana. Nah, itu jadi perlu diperhatikan. Nanti ke Ka'bah, pertama ngelihat Ka'bah itu ada doanya, mungkin minta ajarin sama ininya, itu luar biasa. Saya juga menangis pertama kali, ya luar biasa. Beda dengan yang haji kedua ketiga, setrumannya beda. Makanya setruman pertama inilah ibarat orang itu pengantin barunya sekarang, pengakhirnya saya. Ya pengantin baru kita ke Mekah pertama kali, nikmati, hayati setiap menit, setiap jengkal perjalanan di sana. Ya. Jadi apapun yang kejadian, ada aja godaan, ada pasti. Ya, ada godaan pasti. Ya, pokoknya sabar, Bismillah, ya Allah. Ingat, ini lagi haji. Ya Allah haji. Makanya orang petugas Arab Saudi itu kalau ngingetin orang apa yang dipanggil? Haji. Supaya ingat sebetulnya, bukan nggak kenal nama kita ya, memang nggak kenal juga sih namanya. Sebanyak itu nggak mau mengenalin. Maksudnya biar ingat haji. Maksud kita lagi haji. Kalau ada yang ngajak berantem ribut, sudahlah, kita nggak usah layani. Salawat shollu ala Nabi. Kalau orang Arab tuh langsung takut dah. Kalau dia mau ribut sama kita, shollu ala Nabi, udah diam dia. Iya. Jangan coba-coba kelepok palanya, nanti tambah berantem bang. Iya, beda dengan orang kita ya. Baik, itu saya kira niatkan lurus. Kemudian yang kedua, bahwa haji ini memang perjalanan misteri. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang jamin pulang pasti hidup, nggak ada. Tapi Bismillah, di sini di masjid ini kita bantu dengan doa, ya kita kirimkan doa biar perjalanan mudah, ya. Dan jangan takut, jangan dibayangin takutnya, jangan. Saya sering ngalamin ya, umroh itu, ini pengalaman sama istri saya. Istri saya waktu hamil anak pertama itu hamil 6 bulan, kalau nggak salah saya lupa, 6 bulan. Lagi mabok nih, 6 bulan, rupanya 5 bulan. Pernah dia belanja, lihat barang, nggak tahan, kemuntahan itu dagangan orang, cuman saya diem aja. Karena nggak boleh itu, dimuntahin sama dia. Iya kan? Artinya apa? Jangan takut. Saya coba bawa perempuan hamil, istri hamil dulu masih boleh Pak. Karena itu nggak boleh, ketahuan hamil nggak boleh dipending, nggak berangkat. Saya udah di tangan kiri saya ada semprotan air. Nanti apa semprotannya? Kalau Anda lagi panas nih di Saudi ini, semprotan air ya, isi jam-jam semprotin aja di muka kita. Saya jalan tawaf, rame banget. Bisa tawaf sama istri saya lagi hamil, udah teler sebetulnya. Bismillah. Pasrah aja udah, ya Allah saya pasrah. Ya pasrah aja, karena ini kita tamu Allah. Jangan khawatir, jangan kekurangan makan, ada. Iya, ada mau makan apa sih di ada gitu loh. Mau makan pepes ada. Nah, tinggal niatnya kita cari. Tapi sudahlah, kita anggap saja ini tamu Allah. Apapun kita makan halalan, thayyiban. Ya, dan alhamdulillah nih pemerintah kita dari tahun ke tahun menyiapkan makanan versi Indo. Mohon maaf nih sekarang ini bumbunya diimpor dari Indo. Semua termasuk nangka muda itu ada nanti di sana itu. Makanya kalau saya nggak seru kayak gitu, ngapain di Sukarame makan nangka, di sana makan nangka juga, nggak ada yang baru ya nggak. Sekali-kali makan kebab gitu, kebab asli, masa di sana serat asam bisa serat asam, nggak ada yang beda kan, nggak ada tantangannya gitu kan. Maka pertama itu, kedua itu jadi dimati saja, penuh misteri, banyak berdoa, banyak istighfar, ya. Yang ketiga, pahami adat istiadatnya, ya. Mohon maaf, pesan saya, fokuskan ibadah, jangan belanja Pak Muhammad. Mentang-mentang mau bersyukur, kalau udah nyiap koper nih, jangan tawaf di pasar dulu. Nanti aja pas mau pulang, baru lihat. Ini kan kadang-kadang kita kelupaan, tawafnya di pasar terus. Apalagi sudah banyak mall, enak adem, wah udah lupa tawaf di di Ka'bah gitu kan. Alhamdulillah pasar saya nggak ada. Dulu kan pasar saya tawafnya tuh. Ya sekarang lebih canggih dari pasar saya kan, udah di mall. Iya, mau cari parfum Paris juga ada di situ. Ya, asal ada duitnya aja.
Ya, jadi pahami adat istiadat. Ya. Kalau saya sih pesan pemuairan saya, kalau bisa sholatnya di dalam masjid, jangan di emperan. Pesannya, gimana caranya? Ya 2 jam sebelum zuhur udah bisa itu. Jangan 5 menit dari Masjid Al-Ikhlas, nggak bisa. Kalau dari Masjid Al-Ikhlas 5 menit pas mau sholat nggak bisa. Kalau sholat mantap, ya udah situ. 2 jam sebelum waktu sholat kita udah di situ, gitu loh. Ya, termasuk istri nih didorong biar rajin ke masjid, gitu loh. Karena kapan lagi pahala di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan sholat di tempat. Di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000 kali. Itu nanti pakai kalkulator tuh. Kemarin saya 30 hari di Mekah, berarti 30 hari kali 5 waktu kali 100.000, banyak banget tuh. Udah menghemat umur, iya enggak? Makanya jangan sayang. Saya mah cuma di emperan, beda lah. Pahala sholat di emperan sama dalam. Beda, jangan ikutin versi mazhab itu Pak Ian. Ya, jadi kalau bisa di dalam sholatnya, di area masjid. Kecuali kalau udah nggak bisa sudah. Makanya saya itu jujur waktu awal-awal pokoknya mau bela mati-matian sholat di dalam. Kalau bisa pas subuh nih saran saya, jam 3 udah ke Ka'bah, nongkrong depan Ka'bah, gelap. Enak banget. Memang sejuk sekarang kalau panas ini. Depan jam 3 itu saya udah ada depan Ka'bah. Jangan cuma sekedar niat mustaqbilal Ka'bah di geria, ya enggak? Ini udah mustaqbilal Ka'bah ini di depan Ka'bah. Dan melihat Masjidil Haram begitu megah, terutama Ka'bahnya mau menetes air mata, itu luar biasa, rindu gitu. Ya. Jadi ini pesan saya ada istiadat, gunakan waktu sebaik, enggak usah ngoyo-ngoyo tahajud tiap malam, enggak usah. Fokus 5 waktu jamaah di masjid, bukan di hotel, bukan di emperan, apalagi depan WC. Aduh, iya, mohon maaf loh, banyak yang sengaja depan WC dengan ininya, yang gambar melipir gitu. Iya, jadi ini pesan saya. Dan terakhir, tolong doakan kami. Meskipun saya pribadi tidak berangan-angan haji kedua, ketiga, karena saya pribadi udah lebih dari 2 kali haji, 3 kali haji. Ya, jadi intinya apa? Doakanlah teman-teman yang sudah daftar atau yang belum daftar segera termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itu saja pesan saya. Bismillah, dari awal berangkat nanti kita lepas dengan azan. Supaya kalau ingat, kita kesana bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah, panggilan Allah. Yang manggil Allah nih, ya, di atas raja, di atas presiden. Kalau sudah percaya sama yang manggil, Bismillah tawakkalna ala, Bismillah tawakkaltu ala, la haula wala quwwata illa billah. Nah dari sekarang itu diniatin tuh, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Artinya jalan insyaallah. Ya apapun, ya apabila ada hal-hal yang sifatnya mungkin kurang nyaman, nggak usah disampaikan ke keluarga di sini, nanti jadi pikiran. Ya, kadang-kadang orang di sini kan nggak tahu kondisi di sana gimana, gitu. Aduh, ngomongin begini, nggak usah jadi pikiran. Bismillah aja udah. Yang penting kabarnya baik-baik. Ya, wah saya nggak kebagian tenda, nggak usah. Ya salah satu pengorbanannya itu, gara-gara tenda berantem, jangan sampai. Ya, ini yang pernah haji ini Pak Irwan, yang lain udah pernah mengalami kan, gara-gara tenda di Mina kita berantem, ribut. Karena sudah jelas di Al-Quran, wa man farada fil hajj fala rafasa wala jidala wala fusuq wala jidala fil hajj, enggak boleh berantem. Udah telat makan sudahlah. Ya, pokoknya saran saya itu, nah terutama ini nih Arafah Muzdalifah Arbusna ya, itu yang paling titik kritis. Disitulah krusialnya, bus telat. Nah, pokoknya jangan telat. Kita segera, yang dikhawatirkan itu busnya, mohon maaf kemarin kata kita telat masuk Arafah, nggak paham itu saya. Meskipun bentangan masuk Arafah itu luas, sampai malam pun masih boleh selama tanggal itu bisa dia masuk. Tapi kalau bisa kita tuh mengalami wukuf di sana itu dari jam 12 siang itu. Makanya siapkan bekal, ya, siapkanlah roti-roti ini sama minuman yang yang nggak usah ngarepin ada makan langsung ada.
Pokoknya makanan kecil mah ada di tas kita. Ya. Terus kalau ada uang, titip jangan sembarang orang. Ini pesan saya. Kalau pihak kloter nih, Bapak Ibu yang mau nitip emas segala macam itu harus jelas dicatat, ada tanda terimanya. Banyak kasus dititip orang nggak jelas, ya kalau itu nggak ngerti dititip sama maling kan nggak balik. Kalau titipnya maling mah. Udah kejadian ini, mohon maaf, kita ada jabat kita yang bimbing ustadz juga. Uang jamaah dititipin ada berapa belas juta, nggak balik, yang dititipnya maling gimana? Katanya mau kirim sana, ya nggak salah itu kalau begitu. Jadi kalau dititip barang-barang itu jelas, siapa Pak? Maktab. Itu ada safety box-nya dia. Nah, biasanya kalau kita mau ke arah Pamina itu nanti dikumpulin. Siapa yang punya barang berharga dikumpul situ. Nanti tanya sama ketua kloter. Jangan taruh di koper, khawatir nanti ada yang nakal, dicongkel-congkel koper kita. Ya, nanti bareng-bareng sama ketua regu atau karom rombongan sama gimana nih kami ini supaya aman, silakan. Kalau memang mau dibawa monggo, tapi risikonya kalau dibawa itu hilang. Apalagi laki-laki itu bawa apa? Cuman doang kan, alat atas sama bawah. Kalau ibu bisa, itu aja harus jelas. Nitip barang jangan sembarangan. Tambah perhiasan. Ya. Siapa tahu di Madinah kan banyak peroncongan bagus tuh emas tuh, Budila ya. Banyak itu, asal ada duitnya aja. Iya, banyak bener, tinggal ini aja. Di Ibu Gria boleh dikemesen tuh, asal duitnya ada justipnya gitu. Kan? Masih ada panglampung. Hati-hati naruhnya tuh. Khawatir nanti kejadian terulang lagi. Banyak jamaah nitip sama orang yang nggak jelas. Pas balik dari Arafah Mina nggak ada barang. Ya, itu aja teknis ya, nanti mungkin petugas banyak di sana. Ya, saya ini pengalaman saya ketika ketua kloter bimbing haji dan umroh itu banyak hal. Saya kira itu mari sama kita berdoa, mudah-mudahan dari awal ini nanti ya melangkahkan kaki menuju asrama haji, Bapak Muhariansyah dan istri dimudahkan semua prosesnya. Ya, amin. Tidak ada yang bermasalah di situ dan termasuk rombongannya, termasuk kloternya. Karena bicara jamaah haji ini bukan hanya pribadi, tapi satu kloter satu aja bermasalah, nggak berangkat, ditunda. Ya, jadi semuanya lancar, tidak ada masalah dan kita doakan juga semua prosesi ibadah haji di sana di tanah suci juga berjalan lancar dan kembali dalam keadaan selamat, sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur dan mabrur. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina walhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-afwan wal hisab. Allahumma afriq 'alaina sabra wa sabat aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Allahumma 'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana amrina wa aslih lana fi ma'ashina wa aslih lana akhir ma'adula. واجعل الحياة زيادة من الخير واجعل من كل شر. اللهم حاولنا علينا وعلى الحجاج والمعتمرين إلى بيت الحرام. اللهم عليهم في سفرهم هذا وادفع عنهم بؤده. اللهم أنت الصاحب في السفر خصوصا إلى أخينا محاريانسا وأهله وأن تشفي مرضانا يا الله. أنت الشافي لا شفاء يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم حاول عليهم وعلى الحجاج والمعتمرين إلى بيت الحرام في سفرهم هذا. اللهم اعف عنهم بؤده. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في أهله. اللهم ارزقهم وارزقهما حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودما مغفورا وعملا متقبلا وتجارا متبورا. وعدهما إلى أوطانهما وعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين. ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوم فيها سبحانك يا سلام وآخر والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. Nanti setelah ini salam-salaman ya.
Bapak Ibu hadirin, demikianlah acara pelepasan jamaah haji kita. Mudah-mudahan ini merupakan dapat dikenal di sana. Bapak Ibu, nanti setelah penutup nanti kita salam-salaman, dan nanti begitu Pak Muhayyan dan Ibu Lilawati pas di pintu setelah